Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Awaludin Islah dari Departemen Teknik Mesin Industri Angkatan 2024 dengan NRP 2039241056 dari kelas Aljabar 3 kelompok 7. Dan rekan saya, Perkenalkan, saya Jessica Anggunwardani dengan NRP 2043241052 dari Departemen Statistika Bisnis kelompok 7 Aljabar 3. Jadi pada studi kasus 7 dapat dilihat bahwa terdapat 3 permasalahan etika. Yang pertama yaitu manipulasi voting, yang kedua yaitu intimidasi halus pada saat masa pervotingan, kemudian yang ketiga adalah sikap diamnya Alia yang mengetahui hal-hal tersebut. Di sini diceritakan bahwa Alia memilih diam karena dia merasa itu bukanlah urusannya secara langsung. Kemudian dia juga merasa tidak ingin menjadi sosok yang provokatif dan dia ingin menjaga hubungan yang baik dengan berbagai pihak. Kemudian dampak dari permasalahan etika tadi yaitu pada saat terpilihnya kandidat yang didukung oleh kelompok manipulatif sebelumnya, terbentuklah atau terciptalah lingkungan organisasi yang tidak sehat, seperti ruang diskusi yang sempit, kemudian adanya intimidasi yang semakin terasa, dan adanya tekanan apabila terdapat perbedaan pendapat. nah, dari analisis studi kasus yang tadi, kita bisa memberikan beberapa solusi dan rekomendasi bagi Alia sendiri maupun bagi organisasi dan kampus. Nah, untuk yang bagi Alia, yang pertama, Alia harus melakukan refleksi etika pribadi. Nah, Alia perlu mengevaluasi kembali makna netralitas yang dia anggap. Dalam situasi ketidakadilan, diam bukanlah netralitas, tetapi bisa berarti dukungan pasif terhadap ketidakadilan itu sendiri. Nah, yang kedua, bersuara dengan strategi yang aman. Nah, gimana caranya? Yang pertama, dia bisa menggunakan saluran formal seperti BEM, dosen pembina organisasi, atau unit etik kampus yang lainnya. Yang kedua, dia bisa menyampaikan aspirasi lewat tulisan, misalnya opini di media kampus tanpa menyebut nama atau dengan cara anonimus. Dan yang terakhir, Alia sendiri bisa membangun aliansi dengan pihak lain. Nah, bergabung atau berjaring dengan mahasiswa lain yang juga ingin perubahan. Lalu juga bisa melakukan kekompakan itu tadi akan memperkuat posisi dan melindungi dari intimidasi personal. Nah, lanjut bagi organisasi sebuah solusi untuk organisasi dan kampus. Nah, yang pertama bisa melakukan reformasi proses pemilihan. Organisasi sendiri bisa menerapkan sistem pemilihan yang transparan dengan audit data pemungutan suara. Dan yang kedua, bisa melibatkan pihak luar organisasi, misalnya dosen pembina sebagai pengawas dari pemilihan itu sendiri. Selanjutnya, mereka juga bisa memperkuat pendidikan etika dan kepemimpinan di dalam organisasi tersebut. Nah, bagaimana caranya? Dengan mewajibkan anggota-anggota untuk melakukan pelatihan etika organisasi dan juga anti-bullying bagi seluruh pengurus organisasi mahasiswa itu sendiri. Dan yang terakhir, organisasi juga bisa membuat bentuk sistem pengaduan rahasia bagi mahasiswa yang mengalami intimidasi atau pelanggaran etika. Nah, apa saja sih pelajaran yang bisa kita dapatkan dalam kasus ini? Nah, ketika yang baik memilih diam, yang buruk akan lebih leluasa berkuasa. Keberanian sendiri untuk bersuara bukan berarti membuat keributan, tetapi menjaga nilai-nilai keadilan, demokrasi, dan integritas dalam organisasi kampus. Nah, berikut adalah analisis yang bisa kelompok kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.